Perkenalkan, nama saya Agripina Siku, NIM 19190111. Baik, saya akan mempresentasikan penjelasan secara singkat materi dari bab 1 sampai materi bab 2. Manajemen keuangan. Yang pertama, penilaian obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik obligasi. Rumusnya P sama dengan 2N sigma T sama dengan 1 CI bagi 2 dibagi 1 tambah R bagi 2 pangkat T tambah PP dibagi 1 tambah R bagi 2 pangkat 2N. Contoh soal seperti terlihat pada gambar. Penyelesaiannya P sama dengan 40 sigma T sama dengan 1 160 bagi 2 dibagi dengan 1 tambah 0,16 dibagi 2 pangkat T tambah 1000 dibagi 1 tambah 0,16 bagi 2 pangkat 40 sama dengan 954 ditambah 46 sama dengan 1000 atau sama dengan nilai par. Lanjutannya, nilai sekarang dari penerimaan bunga 80 kali 11,925 sama dengan 954. Nilai sekarang dari pelunasan nilai par 1000 kali 0,046 sama dengan 46. Total nilai obligasi XYZ sama dengan 1000. Materi yang kedua, risiko dan tingkat pengembalian. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengembalian keputusan keuangan, yaitu yang pertama tingkat pengembalian atau return, yang kedua risiko atau risk keputusan keuangan tersebut. Return atau tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang, sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Hubungan risiko dengan return yang diharapkan. Estimasi hasil atau cash flow belum tentu sesuai dengan yang diharapkan, yaitu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama dapat diramal, yang kedua tidak dapat diramal. Yang dapat diramal seperti risiko, yang tidak dapat diramal seperti ketidakpastian. Contoh soal seperti terlihat pada gambar. Berapa besar risiko saham X? Penyelesaiannya expected return. ER adalah E kali RX sama dengan 30% kali 20% ditambah 40% dikali 18% ditambah 30% dikali 15% sama dengan 17,7%. Varians dan standar deviasi. Ekuivalen I pangkat 2 sama dengan 30% kali 20% kurang 17,7% pangkat 2 ditambah 40% dikali 18% dikurangi 17,7% pangkat 2 ditambah 30% dikali 15% kurang 17,7% pangkat 2 sama dengan 0,0001587 ditambah 0,000036 ditambah 0,000287 sama dengan 0,000381. Ekuivalen I sama dengan akar dari 0,000381 sama dengan 0,019519 sama dengan 1952%. Materi yang ketiga, saham dan penilaiannya. Pengertian. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham dibagi menjadi 3. Yang pertama hak kepemilikan, yang kedua dividen, yang ketiga capital gain. Tujuan penilaian saham. Saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Yang kedua, penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Nilai saham dibedakan menjadi 3. Yang pertama nilai buku, yang kedua nilai pasar, yang ketiga nilai intrinsik.
Penilaian saham preferen, saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Rumusnya DPS dibagi KPS. Dapat dilihat seperti PO sama dengan nilai saham preferen, DPS sama dengan dividen saham preferen, KPS sama dengan tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen. Contohnya seperti terlihat pada gambar. Penyelesaiannya V sama dengan DP dibagi KP sama dengan 1.500 dibagi 0,14 sama dengan 10.714,28 rupiah. Materi yang keempat tentang penganggaran modal. Penganggaran modal dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu peningkatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Modal menunjukkan aktivitas tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksi aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktivitas tetap. Penganggaran modal adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Payback period. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan, atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jika waktu yang dibutuhkan makin pendek, proposal investasi dianggap makin baik. Kendati pun demikian, kita harus berhati-hati menafsirkan kriteria payback period ini, sebab ada investasi yang baru menguntungkan dalam jangka di atas 5 tahun. Merupakan periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali cash outflows dengan cash flows. Waktu yang diperlukan agar dana ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Semakin pendek jangka waktu kembalinya dana yang diinvestasi, semakin baik suatu investasi. Rumusnya PP sama dengan capital outlays dibagi profit kali 1 tahun. Contoh soal dapat dilihat seperti gambar. Penyelesaiannya payback period sama dengan 45 juta dibagi 22.500.000 dikali 1 tahun sama dengan 2 tahun. Artinya dana yang tertanam untuk investasi sebesar 45 juta akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Materi yang kelima, biaya modal perusahaan. Biaya modal yang pertama aset. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca sisi kanan, hutang saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksud untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Fungsi biaya modal yang pertama terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan A. Sebelum pajak perlu disesuaikan dulu dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan biaya modal rata-ratanya seperti obligasi. B. Setelah pajak. Yang kedua, sebagai diskon rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh. Misalnya jika kita menggunakan metode net present value atau probability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai diskon rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari profit dan pengeluaran investasi. Contoh soal seperti terlihat pada gambar. Jadi penyelesaiannya biaya memperoleh modal pinjaman adalah bunga ditambah biaya adminnya.
2% dikali 6 bulan dikali 1 juta tambah 50.000 sama dengan 170.000. Biaya modal per bulan sama dengan 170.000 dibagi 1 juta dibagi 6 sama dengan 0,0283 atau 2,83%, atau lebih besar dari bunga menurut kontrak yang hanya 2%.